Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita malam hari ini masih dari kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan syarah atau komentar dari Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah istinabul ma'asi, yaitu usaha untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Nah, di sini kita lanjutkan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa'lam annaka innama ta'sillaha bi jawarihik. Ketahuilah sesungguhnya engkau hanyalah ketika bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan jawarih, menggunakan anggota tubuhmu. Artinya ketika seorang hamba itu bermaksiat mesti menggunakan apa? Anggota tubuh, gitu. Mungkin berupa tangan, mungkin berupa kaki, mungkin berupa mata, berupa lisan, mulut, mungkin berupa telinga dan lain sebagainya. Mesti kalau maksiat mesti menggunakan itu, ya, menggunakan apa? Jawarih. Bahasa Arabnya itu jawarih. Jawarih atau jasmani, jasad kita. Nah, padahal jamaah sekalian perlu diketahui bahwa jawarih yang kita miliki, anggota tubuh yang kita miliki, yang mungkin kita gunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wahya ni'matun minallah 'alaik. Padahal itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Gitu. Tangan kita, kaki kita, mata, mulut, telinga dan lain sebagainya itu kan itu pemberian Allah kepada kita. Nikmat Allah kepada kita. Sehingga ketika kita menggunakannya untuk bermaksiat pada Allah, itu artinya kita sedang menggunakan pemberian Allah untuk maksiat. Sementara yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu murka, tidak suka, benci kemaksiatan. Beda kalau kita bermaksiat tapi tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita bisa buat tangan sendiri, gitu. Kita bisa buat lisan sendiri, kita bisa buat mata sendiri. Oh, mungkin mending. Seandainya maksiat kita bisa membuat itu sendiri mending, tapi kan nggak bisa, gitu. Faktanya ketika kita maksiat, kita menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal sang pemberi, yakni Allah Subhanahu wa taala itu benci, marah, melarang kita untuk bermaksiat kepadanya. Selain sebagai nikmat, jawarih, anggota tubuh kita itu adalah wa amanatun ladaika, merupakan amanah. Amanah itu istilahnya tanggung jawab, titipan yang seharusnya kita jaga dan kita gunakan untuk
berbagai perkara yang memang dikehendaki atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan itu fasilitas-fasilitas jawarih jasmani kita untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan Imam Ghazali sini, fasti'anatuka bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala 'alal maksiati aw 'ala maksiatin ghayatul kufran. Sehingga ketika kita menggunakan fasilitas anggota tubuh yang itu merupakan pemberian Allah kepada kita, yang merupakan amanah yang harusnya dijaga untuk tidak bermaksiat, ketika kita gunakan itu untuk membantu kemaksiatan kita, berarti apa itu? Ghayatu al-kufrani, merupakan kekufuran yang paling tinggi, puncak kekufuran, bukan berarti kafir ya. Jadi misalnya seorang bermaksiat, berzina pokoknya, kan pakai anggota tubuh juga kan, berzina itu memakai apa? Memakai farj atau kemaluan gitu. Mungkin matanya juga menggunakan, tangan dan sebagainya. Atau seorang misalkan mencuri kan pakai tangan juga, dan juga mungkin nggak hanya tangan tapi tambah apa? Mata, pakai kaki dan sebagainya. Itu ketika kita menggunakan fasilitas jasmani kita untuk itu ghayatul kufrani, merupakan puncak kekufuran dalam arti apa? Dalam arti penentangan dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri itu. Padahal bisa dibayangkan kalau kita itu tidak punya itu semuanya. Kita tidak punya mata, tidak punya tangan, misalnya cacat ya, tidak punya kaki, tidak punya pendengaran. Rasanya seperti apa? Itu harganya mahal. Mata kita saja itu mahalnya luar biasa. Nggak cukup dibeli. Misalkan kornea mata kita, bola mata kornea mata kita itu nggak cukup dibeli dengan cuma 50 sampai 100 juta. Ginjal, saya pernah membaca nih, harga ginjal niku 3M. Jadi misalnya ada seorang yang gagal ginjal, harus diganti ginjal, dicangkok ginjal itu, beli ginjal tok dari orang lain itu 3 miliar. Ya, untuk dicangkokkan ke dia itu harganya baru berapa? 3 miliar. Belum operasinya. Berarti kan itu luar biasa. Kita kadang tidak menyadari bahwa saat ini kita itu membawa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai dengan uang. Mata kita gitu. Baru mata itu udah ratusan juta. Bahkan lebih daripada sekitar ratusan juta. Nah, kalau itu kita gunakan untuk maksiat pada Allah, artinya kita sedang di puncak pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain itu merupakan bentuk apa? Wa khiyanatuka fi amanatin. Sebagai bentuk khianat. Berarti kan tadi amanah ya. Nikmat itu kan ada dua. Ya, jasmani kita itu punya dua kedudukan. Pertama adalah sebagai apa? Sebagai nikmat pemberian Allah. Yang kedua sebagai amanah yang harus dijaga, difungsikan untuk hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berarti ketika kita melakukan kemaksiatan dengan menggunakan jasmani kita melanggar dua hal. Pertama, kita telah mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat. Yang kedua, kita telah khianat terhadap amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menunaikan dua hak tadi ya. Ketika kita saat ini alhamdulillah diberi kesehatan gitu, diberi umur panjang, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jasmani yang lengkap, yang berfungsi baik. Walaupun mungkin ada sebagian saudara kita yang sebagian fungsi jasmaninya kurang sempurna, ada yang mungkin gagal ginjal dan sebagainya. Nah, kita yang tidak tertimpa seperti itu harus digunakan sepenuhnya. Pertama sebagai nikmat harus kita syukuri, yang kedua sebagai
sebagai amanah yang harus kita jaga, kita fungsikan, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, untuk seperti ini, untuk melakukan ketaatan ibadah sholat, gitu, sholat fardu, monggo semakin semangat sholat fardu berjamaah di masjid. Ya, kita fungsikan itu sebagai bentuk menunaikan fungsi jasmani yang Allah berikan pada kita untuk hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, untuk sholat fardu berjamaah. Kalau bisa ampun sholat fardu di rumah sendiri, apalagi buat musola. Ini saya paling tidak suka kita buat musola di rumah masing-masing. Dan nanti kalau setiap kita punya musola sendiri-sendiri, masjidnya kosong, terus yang ngisi siapa? Gitu. Padahal masjid ini kan kita bangun bersama. Kecuali misalkan kita punya musola di rumah pribadi, musola kecil, tapi hanya kita fungsikan untuk hal-hal yang mungkin tidak menggantikan fungsi masjid. Misalkan kita pengen baca Quran lebih khusyuk kalau di rumah, kenapa kurang konsentrasi, ya kita ke musola kecil kita, tidak masalah gitu. Atau kita pengen sholat duha di situ, atau sholat tahajud di situ, tidak masalah. Atau pengen baca latihan baca Quran TPA di situ, tidak masalah. Tapi fungsi utama masjid ini tetap harus dijaga, Pak. Jadi saya sarankan sekali, monggo. Ini alhamdulillah sudah mulai semangat, ya. Ini harus diistiqomahkan. Kula panjenengan harus diistiqomahkan untuk di atas kebaikan ini. Semoga nanti sampai akhir hayat kula panjenengan kita tetap seperti ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, nggih, Bapak sekalian, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fakullukum ra'in, ya, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Niki, hati-hati. Fakullukum ra'in, kata Nabi niki, setiap kalian itu ra'in. Ra'in itu pemimpin, penjaga. Kita ini semua pemimpin dan penjaga. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan setiap kalian pasti ada mas'ul. Mas'ul niku tanggung jawab, pertanyaan terhadap apa yang kita pimpin. Terhadap apa yang kita pimpin. Seorang suami warajulu, seorang suami itu ra'in fi ahli. Suami itu selain sebagai suami berarti kalau punya anak sebagai bapak. Seorang kepala rumah tangga itu ra'in fi ahlihi, merupakan pemimpin bagi ke keluarganya, bagi istrinya dan bagi sinten anak-anaknya. Kecuali mungkin yang masih jomblo gitu. Kalau jomblo kan belum punya istri dan anak gitu. Tapi untuk yang kita sudah punya istri, minimal ahli kita, ahlun kita minimal istri. Kalau sudah punya anak berarti istri dan anak. Itu pemimpinnya kita, Pak. Pemimpinnya kita sebagai suami dan bapak. Lah, kita nanti wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan nanti di akhirat itu kita akan ditanya tentang yang kita pimpin, sinten, istri dan anak-anak kita. Karena itu amanah. Oleh karena itu seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap hitam putihnya keluarga. Sholat tidaknya tanggung jawab sinten, bapak. Ya, soleh tidaknya tanggung jawab bapak. Nanti di akhirat misalnya anaknya kok di dunia tidak sholat, gitu, tidak sholat, ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya sama malaikat, kenapa kamu nggak sholat? Wah, bapak saya nggak pernah menyuruh saya sholat ya Allah. Panggil bapaknya dipanggil. Jadi bapak ini pun mau masuk surga, jadi pun di depan pintu surga, tapi gara-gara anaknya kecacar di belakang masih diperiksa. Jadi sing diperiksa bukan hanya Ferdi Sambo.
Termasuk nanti anak-anak yang misalnya di dunia tidak sholat, tercacar di belakang, diperiksa, bapaknya jane sudah melaju, sudah masuk depan, pun mau masuk surga, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oh, stop, ini loh anakmu melaporkan katanya dulu tidak sholat tuh, nggak pernah kamu didik, nggak pernah kamu ajak sholat, nggak pernah kamu perintahkan sholat. Akhirnya nopo si bapak niki terhalangi masuk surga sebab daripada anaknya. Anak niku amanah, tidak sholat, berarti dosanya ditanggung bapaknya juga. Nah, kecuali anaknya niku sing tadi brengkele itu tadi. Kalau sing brengkele anake pun diajari, diajak sholat, diajak ke masjid kok sing ngeyel, lah nanti panjenengan sebagai kepala rumah tangga pun terbebas dari tanggung jawab. Tapi yang penting sudah diajak, Pak. Yang penting sudah diperintah, sudah dinasehati. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali misalnya kok tetap bersikukuh, tidak mau sholat, ya itu nanti di akhirat sudah lepas tanggung jawab kula panjenengan. Nanti akan dipikul oleh si anak sendiri. Nek pun seperti itu nggih, nanti kembalinya kemana? Hidayah niku memang sulit. Wong anake Nabi mun enten sing kufur. Sinten Nabi? Nabi Nuh. Bapaknya Nabi tapi anaknya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat diajak naik perahu, waktu itu Nabi Nuh dapat wahyu nanti akan ada banjir bandang. Nabi Nuh akhirnya membuat perahu. Kertas mboten waktu niku saat diperintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat perahu niku, di daerah negerine Nabi Nuh niku mboten enten kayu, Pak. Terus bagaimana cara Nabi Nuh menemukan kayu? Menanam dulu, Pak. Nandur dulu. Pohonnya baru ditanam, nunggu sampai gede berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya ditebang, sampai akhirnya dibuat apa? Kayu. Jadi kayu dibuat untuk bahan jadi perahu. Kok bisa nggih Nabi Nuh niku umure dawa 950 tahun. Pun marem nih wong tiang urip niku pun marem 950 pinten tahun. Jenengan kula mung 70. Nek enten sing luwih niku bonus. Rata-rata nek pun 60 niku nggih pun warning, hati-hati nggih, pun lampu kuning niku. Ampun aneh-aneh nek pun di atas 50. Berarti pun angsal bonus itu kan. Nek Nabi Muhammad niku pinten? 63 tahun. Berarti pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bonus. Mugi-mugi mungkin bonusnya tambah terus. Gitu. Umur panjang. 950 tahun, Pak. Ya luar biasa ya. Lah, waktu niku Nabi Nuh akhirnya menanam pohon sampai ditunggu sekian puluh tahun, akhirnya sudah gede pohonnya, ditebang, dibuat perahu. Saat dibuat perahu niku diajak sama orang-orang di negeri itu. Ini orang gila, Nabi Nuh niku gila. Lawang tidak ada hujan, gurun pasir, nggak ada mendung, nggak ada apa kok buat perahu. Katanya mau ada apa banjir. Ini orang stres ini. Nuh ini stres. Sampai apa diajak untuk persiapan naik perahu nggak ada yang mau. Sampai akhirnya nauzubillah ya. Waktu niku orang-orang kafir di negeri Nabi Nuh niku mengejek dengan cara apa? Dengan cara maaf ya, datang ke kapal Nabi Nuh sing pun jadi niku, terus nek buang hajat berak di situ, Pak. Disingi ibaratnya. Nggih, sampai seperti itu. Jadi berak sampai di tempat kapal Nabi Nuh. Ya. Penghinaan. Tapi juga lucu, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadikan sebuah sebab
menjadikan sebuah sebab di mana satu ketika ada seorang yang sedang berak di situ ya, sedang buang hajat di kapal niku orang lumpuh Pak. Orang lumpuh stroke ya ijik menghina Nabi nih. Direwangi stroke pun menghina Nabi. Jadi orang niku lumpuh tapi tetap berak buang hajat ten kapalin Nabi Nuh. Lah, ketika sedang berak niku sedang buang hajat niku dia jatuh Pak. Jatuh. Lah jatuh niku menimpa kotoran banyak tadi banyak orang niku sing berak niku menimpa di situ. Lah atas izin Allah niku lumpuhnya malah sembuh Pak niku. Jadi kelumpuhannya niku sembuh gara-gara jatuh ke kotoran manusia yang begitu banyak di kapal Nabi Nuh. Wah, akhirnya lumpuh niku sehat, bisa jalan lagi niku, balik ke kaumnya niku, ke negeri niku. Disiarke, saya tadi lumpuh berak di kapalnya Nabi Nuh, jatuh ke kotoran yang banyak di situ malah sembuh saya. Akhirnya beritanya tersebar di negeri niku, akhirnya masyarakat situ, rakyat situ pada berebut untuk ngambili kotoran niku. Akhirnya kapalnya kembali bersih. Ya. Allah niku masya Allah luar biasa. Akhirnya terus begitu dan terus akhirnya benar-benar terjadi air bah, banjir besar, banjir bandang yang waktu niku semua manusia di zaman itu diminta Nabi Nuh masuk kapal Nabi Nuh, sampai hewan semua hewan yang berpasang-pasangan niku masuk kapal. Justru orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di masa itu yang tidak mau. Wah, tidak mau. Bahkan anaknya Nabi Nuh niku kufur, kafir, sampai napa? Dia enggak, saya mau ke atas gunung. Dan nanti ketika sampai di puncak gunung saya akan selamat. Ternyata di luar dugaan tetap tidak selamat, tenggelam dan akhirnya napa? Meninggal. Niku anaknya seorang nabi, Pak. Seorang nabi. Tapi sudah diajak untuk menyembah Allah. Berarti tanggung jawab Nabi Nuh niku sudah napa? Sudah terbebas, sudah lepas. Termasuk misalipun paman Nabi, sinten namanya paman Nabi? Abu Thalib. Ya, ponakane Nabi Muhammad SAW. Walaupun memiliki keponakan seorang nabi, seorang rasul pun tidak bisa beriman. Sudah diajak. Ketika sakit niku, menjelang sakit, menjelang wafat niku, didatangi Nabi Muhammad SAW, diajak, qul ya qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah biar kamu masuk surga. Kalimatan uhajju biha indallah, satu kalimat yang akan nanti aku gunakan untuk menolongmu di hadapan Allah kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Tapi ditolak. Sampai akhirnya juga meninggal di atas kekafiran. Dan ini sebagai penghibur, misalnya yuh kok anakku yo angel men dikandani pokoknya. Diajak sholat tidak mau sholat, diajak puasa Ramadan dia nggak mau puasa Ramadan, diajak ke masjid ya tidak mau. Ya intinya tetap diusahakan, dinasehati Bapak Ibu sekalian, tapi jangan terlalu bersedih. Seandainya sampai panjenengan wafat kok keluarga anak masih seperti itu, yang penting kewajiban kita menasehati, meminta, memerintah sudah kita laksanakan, kita sudah lepas tanggung jawab di akhirat kelak. Ya, niki rojul, tanggung jawab kepala rumah tangga terhadap anak dan istrinya, termasuk yang lain, termasuk nanti pemimpin, termasuk nanti semuanya, termasuk pemimpin-pemimpin kita di negeri ini. Ya, warais, ya rais itu pemimpin, itu ra'in fi rakyati, pemimpin bagi rakyatnya. Jadi pemimpin itu berat.
Nanti di akhirat akan dimintai tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden itu akan dimintai tanggung jawab terhadap 250 juta kurang lebih rakyatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan lu nek memangnya pengen apa? Urip tenang, tidak banyak tanggung jawab, ndak usah mimpi jadi pemimpin. Ndak usah mimpi pengen jadi presiden. Ndak usah mimpi pengen jadi wakil presiden, gubernur, bupati. Ndak usah, Pak. Enak jenengan kula ngeten iki turu wis gitu. Kula jenengan niku ajeng tilem turu nggih langsung turu blek, enak. Enggak koken pikiran. Benten nek jenengan jadi presiden, jadi menteri, jadi doane Nabi Nuh niku enten ta, Pak? Enten, Pak. Enten insyaallah mangke nggih sanes betul kula sampaikan nggih. Dan seterusnya nggih sampai akhir. Lah Bapak Ibu sekalian, nanti napa tadi sudah hubungannya dengan apa? Berbagai jawarih kita, anggota tubuh kita yang sudah Allah berikan pada kita sebagai amanah dan sebagai nikmat tadi, ketika nanti kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, baik tangan, misalnya korupsi, untuk korupsi kan tangan, lisan, semuanya berperan, misalkan untuk korupsi, misalkan untuk berjudi, ya, misalkan oknum-oknum yang melindungi hal-hal seperti itu juga. Itu nanti di hari kiamat anggota tubuh kita niku akan dibuat berbicara, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mulut kita akan dikunci. Jadi nanti di hari pengadilan niku yang berbicara bukan mulut kita, Pak, tapi anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, ya, mata, telinga niku akan berbicara. Kulit kita akan bicara. Karena kalau mulut tidak dikunci, mulut nanti bohong. Gitu. Sampai di hadapan Allah pun berani bohong manusia niku. Padahal Allah niku nggak bisa dibohongi. Wong isi hatinya Allah niku tahu, isi hati kula jenengan Allah Maha tahu. Tapi sampai Allah harus mengunci mulut manusia karena di hadapan Allah pun masih berani bohong. Kula buktikan nggih, di hadapan Allah manusia niku masih berani bohong. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibohongi. Niku kisah 3 orang yang meninggal, yang di dunianya zahirnya niku meninggalnya di atas kebaikan. Ngakune begitu, tapi ternyata dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mati ada yang mati di medan perang, ada yang mati sebagai pembaca Quran, ada yang mati sebagai orang yang dermawan. Ketika dibawa niku di hadapan Allah, kamu mati di medan perang, apa tujuanmu? Oh, saya berjihad untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, ya. Ternyata Allah napa? Niku di hadapan Allah loh ini. Terus Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Kamu perang itu bukan untuk mencari keikhlasan, bukan untuk membela agama Islam, tapi kamu biar dikatakan sebagai pahlawan, sebagai rajulun syuja, sebagai pemberani. Akhirnya dikasihkan malaikat bawa neraka. Sing pembaca Quran juga begitu, ngakunya di hadapan Allah itu sebagai apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pembaca Quran, hafal Al-Quran 30 juz, suaranya bagus begini-begini, tapi akhirnya dilempar juga ke neraka. Kenapa? Kamu bohong karena kamu melakukan itu supaya dikatakan qari, oh pembaca Quran bagus, hafizul Quran, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dermawan tadi. Sampai yang dermawan niku disebutkan dalam riwayat, tidak ada celah untuk infak fisabilillah. Ini mesti infak. Jadi kulon jenengan ini rene apa-apa nih, wah apa pun diinfak, enek butuh nih infak terus semua digunakan celah niku untuk infak di jalan Allah. Tapi di akhirat masuk neraka sebab ternyata niatnya bukan ikhlas, tapi apa? Untuk dikatakan seorang yang dermawan. Wah, dermawan bapak A, bapak B, bukan karena Allah. Niku di hadapan Allah pun masih apa? Berbohong. Aja meneh mung malaikat, di hadapan malaikat atau di hadapan nabi tambah berani berbohong. Niku sifatnya menungso nggih ngoten niku.
Sampai di hadapan zat yang tidak bisa dibohongi pun tetap berani berbohong. Maka di akhirat nanti dikunci Pak mulut kita. Ini yang mulut si manusia ini nggak akan berani berkata jujur. Yang berkata biar apa? Tangan, kaki kita, kulit kita. Dalam sebuah ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang artinya apa? Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum. Di hari nanti dari kiamat di mana lisan-lisan mereka akan bersaksi untuk mereka, termasuk tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka akan ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah kamu lakukan atau mereka lakukan kala di dunia. Jadi nanti tangannya ini yang untuk korupsi, untuk maling, untuk membunuh ya. Ini ngomong sendiri Pak nih, akan ngomong di hadapan Allah. Dan ini jangan mau bantah tapi tidak bisa ngomong karena dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangannya jujur, kulitnya jujur, kakinya jujur. Ini sing mboten jujur apa niki? Sing mboten jujur niki. Berarti pun tidak ada napa? Tidak ada celah untuk mengelak atau napa? Ngeles ya, bahasa kula ngeles ya. Sami mriki ngeles ya. Untuk ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak mungkin. Di ayat lain dikatakan ngeten, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, sedangkan tangan mereka kata Allah akan kami buat berbicara. Jadi ini ngomong nih tangan kula jenengan iki. Wah niki di dunia sering dienggo gaple ngomong Pak. Wah niku di dunia sering gue pasang nomor online, judi online. Sekarang marah ya. Nauzubillah. Saya beberapa kali niku mampir di satu tempat, di rumah makan, kadang di warung kopi, karena saya punya hobi ngopi. Saya itu punya hobi ngopi, jadi sering ke kafe. Maksudnya kafe bukan kafe maksiat. Jenengan ampun pikirannya negatif. Kafe maksudnya apa ya? Ya warung kopi, sing ya kopi shop lah. Sekarang kan ngetren ya, di mana-mana dibuka. Sing milenial ngoten niku. Saya hobi ngopi. Niku kadang sesama konsumen yang ngopi ngobrol itu ya jadi nggak pengen mendengarkan tapi kan terdengar obrolan apa judi online ya. Tiap hari judi online nomornya piro ini, keluarnya berapa ini, 435. Wah nanti akan berbicara nih. Nah di sini tidak ada ya, jamaah sini nggak ada yang judi online lah. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Ampun Pak, gitu. Urip pisan, ampun tinggi niku. Karena niku haram ya, termasuk dosa besar. Nanti ngomong Pak, ini judi online, gue korupsi, ini pernah membunuh orang, ada. Nah, di dunia niku hukum masih bisa dimanipulasi. Polisi disogok, polisi disogok. Jadi yang punya niki, sing penting punya duit aman, punya duit aman. Polisi gajinya berapa? Sogok 1 miliar meneng ya. Gitu, 1 M selesai urusan. Apalagi kok 10 M, apalagi 100 M selesai urusan. Di dunia jaksane pun disogok, hakime disogok, penyidike disogok, selesai urusan sud. Tapi nanti di hari kiamat nggak akan bisa disogok. Malaikat dan Allah Subhanahu wa taala niku tidak mempan untuk disogok. Nggih. Tidak mempan untuk disuap. Jadi mboten berfungsi KKN niku mboten enten. Dan akhirat KKN mboten enten Pak. Enten alam kubur nggih dhewe-dhewe mboten enten KKN jenengan ajeng nyogok malaikat mungkar nakir. Wah mboten saged.
malah digas sisan. Gitu, mboten saged niku kok mungkar nakir ajeng disuap mboten saged. Kula niku pernah ya, tapi sudah beberapa tahun yang lalu pasca hari raya Idul Fitri, tapi tahun berapa pun lupa saya ini. Beberapa sebulan setelah Idul Fitri ini ada operasi kendaraan. Saya termasuk ditangkep karena SIM saya mati. Ya sudah, saya taat hukum, ditilang. Nanti sidang Pak, ini tanggal sekian, oke, saya nurut mohon. Dan di samping saya niku ada ibu-ibu bawa mobil mewah, mungkin saya perkirakan harganya sekitar 500 juta, setengah M, plate B Jakarta. Salah, nggak punya SIM, ditilang, ngamuk, nggak mau ditilang, dan yang ditilang itu diancam, kalau kamu berani nilang saya, kamu bakal dipecat. Sebab apa? Langsung telepon abangnya, abang itu kakak ini kunten Mabes Polri Jakarta. Telepon, set ditelepon, ini saya ditilang di Wonogiri oleh polisi nama ini. Langsung teleponnya dikasihkan polisi ini, beberapa menit kemudian urusan lancar, sudah langsung 14, tidak ada tilang-tilangan. Ini termasuk apa? Nanti di hari kiamat tidak ada seperti itu, Pak. Salah ya salah, salah ya tetap salah, ya. Jadi nanti tangan akan bersaksi, akan dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kaki, akan berbicara dan akan menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti kaki-kaki kula panjenengan yang dipakai tiap hari ke masjid, dari rumah ke masjid, tangan yang dipakai untuk sholat, untuk zakat, untuk sedekah, untuk bantu ini kening kula panjenengan dipakai untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal sehari 5 kali. Semua niku akan berbicara di hadapan Allah, mempersaksikan kula jenengan, lo ini hambamu ya Allah, hamba yang taat, hamba yang soleh. Kening yang pernah dipakai sujud di hadapan Allah di dunia tidak akan pernah tersentuh api neraka. Jadi insya Allah kula jenengan kalau sampai akhir hidup kula jenengan istiqomah sujud, sholat, sujud memakai niki, tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados sholatnya harus istiqomah. Ampun nanti malah terus hilang mboten sholat, bahaya. Semakin umur tambah niku harus tambah istiqomah, Pak.